sekali nggak ada yang namanya mau pansos. Saya sendiri di sini dirugikan secara fisik, dirugikan secara saya tidak bisa jadi bekerja, dirugikan saya juga, ya namanya cewek pasti estetika itu penting ya, bagian dari tubuh, apalagi kaki. Untuk estetika juga nggak baik gitu kan, kaki cewek lecet-lecet. Dan ya saya mohon keadilan seadil-adilnya aja sama pihak yang berwajib. Ya jangan berpihak ke anak siapa, karena di sini saya sendiri juga di sini sebagai korban malah dituduh menfitnah. Terlapor adalah seorang anak dari tokoh politik kita, kata media. Jadi, tapi kami yakin percaya bahwa kepolisian akan objektif lah dalam mengungkap perkara ini. Ayu Thalia alias Tata Anma hanya bisa menangis pasca mengaku mendapat kekerasan Nicholas Sean. Putra sulung Basuki Cahayapurnama tersebut dituding mendorong Ayu Thalia dari dalam mobil hingga terjatuh dan membuat kakinya terluka. Lebih menyedihkan lagi, Ayu Thalia justru dilaporkan balik dengan tuduhan pencemaran nama baik. Nicholas Sean sendiri kuku membantah tidak melakukan penganiayaan. Semua bermula saat Nicholas Sean berkunjung ke showroom mobil sport mewah tempat Ayu Thalia bekerja sebagai sales promotion girl. Keduanya lalu terlibat percakapan di dalam mobil Nicholas Sean. Namun tak ada yang tahu pasti siapa yang salah, siapa yang benar. Ayu Thalia menuding Nicholas Sean tiba-tiba meminta dirinya keluar dari dalam mobil seraya mendorong tubuhnya. Ayu Thalia terjatuh. Kakinya bahkan sampai terluka dan mengeluarkan darah. Semua warga negara berhak mendapatkan keadilan. Jangan jangan pihak berwajib juga jangan melihat ini anak siapa, lalu bisa melakukan hal seenaknya, karena ya balik lagi saya perempuan dan disakitin, dan dengan perkara kayak gini ya jujur semua perempuan juga pasti nggak akan terima gitu loh. Pertemuan aja, ada pertemuan di mobil, di showroom, malam. Setelah itu dari ngobrol-ngobrol mereka berdua, Sean meminta untuk Tania Ayu untuk keluar dari mobil. Keluar dari mobil, cuma itu doang yang diketahui Sean. Nah, ada bukti makanya itu, kalau saya lihat buktinya, seolah-olah ditarik itu kan artinya diseret. Kalau lihat visumnya itu nanti kita akan dalam itu visumnya. Kalau lukanya cuma di sini aja, saya pikir dia menjatuhkan diri. Kalau ditarik itu harusnya dari bawah sampai atas. Beda bentuk tarikan atau dorongan dengan jatuh. Hubungan mereka berdua karena Sean sering di kantornya Rudy Salim. Dia SPG di situ. Tidak ada hubungan spesial yang diberitakan bahwa pacaran, tidak ada itu. Ayu Thalia sejatinya bukan hanya seorang SPG yang mempromosikan supercar kepada orang-orang berkantong tebal. Jauh sebelum kasus ini mencuat, Ayu Thalia diketahui telah mencoba peruntungan di panggung hiburan. Ayu Thalia pernah bergabung dengan trio Sailor Moon di tahun 2011 silam. Ayu Thalia juga terjun ke dunia akting dan bermain di sejumlah FTV. Namun nama dan sosoknya memang nyaris tak pernah muncul dalam pemberitaan media hiburan hingga dirinya tiba-tiba mengaku sebagai korban penganiayaan Nicholas Sean. Kalau dugaan saya ini pansos. Dugaan saya. Ini apalagi nih? Ini kan selebgram. Padahal ya Rudy Salim sama Sean kan teman. Pokoknya ini kaitannya si Tania Ayu kan hanya kerja di situ. Nanti bahkan pihak kepolisian harus mencek CCTV-nya karena TKP-nya di showroomnya Rudy Salim. Informasinya kejadiannya Jumat malam, cuman jamnya detail saya nggak paham. Buat apa saya pansus? Saya punya pekerjaan tetap. Gara-gara hal ini saya 1-2 minggu malah nggak bisa bekerja karena nggak tenang.
Jadi sampai dari kantor juga 1-2 minggu saya nggak boleh bekerja gitu kan. Jadi mengganggu pekerjaan saya, untuk apa juga saya pansos. Di sini saya hanya mau mencari keadilan. Hanya mau mencari keadilan untuk perempuan, intinya dikerasin sama cowok gitu loh. Mau anak siapa ya nggak boleh gitu loh. Uniknya, setelah melaporkan Nicola Shawn ke polisi, Ayu Thalia justru mendapatkan banyak hujatan. Bahkan sebuah akun di media sosial tiba-tiba mengunggah sebuah video percakapan live yang diduga terjadi antara Ayu Thalia dengan Hotman Paris Hutapea. Dalam video percakapan tersebut, Ayu Thalia diketahui menjalankan tugasnya untuk mempromosikan sebuah supercar seharga 8 miliar rupiah. Namun selain itu, ada juga percakapan tak senonoh yang membuat Ayu Thalia mendapat hujatan. Kemarin, sebuah LSM rencananya ingin melaporkan Ayu Thalia dan sang pengacara. Namun laporan tersebut urung dibuat. Fitra Romadoni yang menjadi kuasa hukum pelapor pada akhirnya hanya melaporkan akun yang telah menyebarkan percakapan yang dianggap mengandung unsur pornografi tersebut. Oh, mobilmu nanti kita butuh-butuhan di situ. Akhirnya aku nggak mau pakai model yang bagus dan pakai Lexus pakai supir. Ya udah, aku mau bawa mobil yang lebih mahal dari abang, apa yang lebih murah? Nagler yang es kemarin abang nggak suka ya? Udah coba bawa belum yang kemarin udah buat kopi ya? Abang nggak suka ya? Oh, itu sih dari kamu ya? Iya, itu kalau misalnya abang mau beli, aku bisa kasih harga 8 ya. Percakapan suara tersebut juga dapat merusak moral generasi muda kita. Makanya itu kita menyikapi agar dihentikan penyebaran ucapan video yang sangat vulgar tersebut bahasa di situ. Kembali ke kasus dugaan penganiayaan yang dilaporkan Ayu Thalia. Sesaat setelah dilaporkan, Nicola Shawn ternyata langsung menghadap sang ayah Basuki Cahayapurnama untuk memberitahukan kejadian yang sebenarnya. Shawn memang sangat dekat dengan sang ayah. Saat Ahok dulu menemui pria idaman Veronica Tan, Shawn juga ikut bahkan nyaris menghajar orang yang telah merusak hubungan ayah dan ibunya. Setelah Ahok dan Veronica bercerai, Shawn juga tampak selalu mendukung sang ayah, termasuk ketika Ahok menikah untuk yang kedua kalinya. Shawn juga tampak akrab dengan adik tirinya, termasuk begitu mencintai Sarah Eliana Purnama yang baru lahir ke dunia. Wajar, saat Shawn dituding melakukan penganiayaan dan dilaporkan ke polisi, ia langsung menemui Ahok demi menjelaskan kronologi kejadian yang sesungguhnya. Pak BTP bilang sudah menyampaikan, dampingi, ikuti proses hukumnya, itu aja. Beliau juga telepon saya tadi, saya juga sudah ketemu sama Pak BTP, sama Sean juga di kediaman beliau. Ya ada satu lagi yang nggak saya laporkan, mungkin nanti ya kita bisa Jadi tambahin lagi. pada dasarnya klien kami itu shock, dalam artian perlakuan pada dirinya yang patut diduga ya ada luka-luka di tangan, di kaki. Tidak pernah ada perlakuan penganiayaan atau mendorong perempuan tersebut. Tania Ayu benar teman dari Sean. Tania Ayu adalah SPG di kantor showroom mobil Rudy Salim. Pertemuan tersebut ada di mobilnya Sean. Sean menyuruh Tania Ayu untuk keluar dari mobil. Tidak pernah ada sentuhan fisik di situ. Belakangan baru diketahui adanya laporan polisi menyatakan adanya dugaan penganiayaan. Tentu Sean terkejut dan menyatakan bahwa ini adalah fitnah besar. Mungkin juga saya nggak bisa. Ya. Lebih baik nanti diproses di pihak berwajib aja. Ya.
hanya dekat saja, nggak ada hubungan spesial, kita nggak pacaran. Sekitar ya nggak lama. Kabar cinta terlarang Jonathan Frizzy dan Ririn Dwi Ariyanti kembali mengemuka. Setelah Dena Devanka menggugat cerai Jonathan Frizzy, Aldi Bragi pun melayangkan gugatan cerai terhadap Ririn Dwi Ariyanti. Lalu benarkah Ijong dan Ririn benar-benar menjalin cinta terlarang? Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Hot Issue Pagi. Oke, berarti ya keinginan cerainya udah sama.